Allah kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, mungkin udah beberapa kali ada di tempat ini, pada Pastor Jeffrey dan juga pengurus CBC yang sudah memberi kesempatan ya. Saya senang boleh membagi firman Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak akan terbengkalai karena banyak orang, banyak pekerja yang siap menuai, amin. Iya, tidak akan ada proyek Tuhan di dunia ini yang mangkrak. Karena apa? Dikerjakan dengan tangan-tangan orang yang rajin, amin. Iya, saya dengar Pastor Jeffrey ada di Lampung. Kebetulan kami juga akan berangkat ke Lampung besok. Kalau memang sudah siap berangkat untuk ngantar anak untuk menempuh pendidikan di sana gitu. Jadi ini juga salah satu syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan boleh menjawab doa kami sekeluarga. Kami tidak pernah berpikir dari mana datangnya berkat itu, tetapi Tuhan menyediakan seperti firman-Nya bilang tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tepat waktu, on time. Jadi tinggal kita sebagai hamba-hambanya tetap berharap memiliki iman, ya, tetap berpengharapan kepada Dia yang menyediakan segala berkat-Nya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya menggunakan terjemahan baru jilid 2, ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, tetapi kita akan membaca ayat 6, 7 dan ayatnya yang ke-16. Karena tema kita berkaitan dengan dipilih, ya, dipilih. Ini tentang pokok anggur. Sudah dapat? Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, tapi kita hanya membaca ayat 6 dan 7 dan kemudian yang ke-12, 16. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa, ya, kalau saya berbeda ya enggak apa-apa ya. TB2 yang saya baca ini. 1, 2, 3. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ayat 16, 1, 2, 3, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Nah, tema yang diberikan kepada saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan secara singkat pada kesempatan ini yaitu dipilih untuk berbuah. Sekali lagi kita baca bersama-sama 2, 3. Dipilih untuk berbuah. Kita buka slide selanjutnya. Nah, pada konteks ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, merupakan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan siapa diri Yesus bagi murid-muridnya. Tentu pengikut yang paling dekat pada saat itu bukan orang Yahudi, tetapi ke-12 murid yang sudah Dia pilih. Jadi Dia menegaskan dalam perumpamaan ilustrasi secara rohani ini supaya 12 murid yang ada di dekat dengan Dia pada masa itu mengerti bahwa tatkala kalian 12 orang ini melekat dekat dengan aku, hidup dalam aku, dan aku di dalam kamu, maka seperti yang kita baca tadi, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dan ternyata pada konteks ini juga dalam ayat ini bahwa pokok anggur itu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Dalam pertemuan-pertemuan pernikahan, dalam pesta, dalam pertemuan resmi, maka air anggur itu merupakan sesuatu yang harus dihadirkan. Dan juga pokok anggur itu, buah anggur itu melambangkan
sebuah tempat atau tanah itu subur. Ingat ya, ketika Musa menyuruh para pengintai itu pergi mengintai tanah Kanaan, ambillah satu tandan. Bahwa ternyata tandan yang dibawa mereka itu bisa setinggi orang dewasa panjangnya. Itu sebabnya pokok anggur itu dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan, ilustrasi rohani untuk melambangkan bahwa kehidupan itu atau suatu tempat itu subur atau tidak. Slide berikutnya. Nah, mengapa pokok anggur yang dibahas dalam bagian ini? Yang pertama, bahwa ini melambangkan kebahagiaan dan sukacita. Yohanes 2 ayat 11, kalau kita lihat bagaimana Yesus hadir di pernikahan di Kana, lalu dia mengubah air biasa menjadi air anggur. Dan anggur itu melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Kalau air anggur sudah habis, itu artinya melambangkan suatu kegagalan dalam sebuah pesta nikah. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam mujizatnya yang pertama, tandanya yang pertama, dia lakukan bagi keluarga. Itu sebabnya keluarga bagi Allah itu adalah penting. Amin. Karena apa? Di sanalah representasi kerajaan surga hadir di dunia ini. Ada di tengah-tengah Bapak Ibu, dan anak-anak kita bisa melihat, tetangga-tetangga kita bisa melihat bagaimana Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Melalui siapa? Melalui keluarga. Bagaimana Yesus datang mengubah air biasa menjadi air anggur yang enak. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Lalu menjadi menu spesial dalam tradisi Israel ketika mereka menjamu tamu. Nah, tamu penting, tamu biasa, pasti mereka suguhkan air anggur, bukan kopi. Ya, kalau di Palembang atau di Indonesia pasti disuguhkan kopi atau teh. Slide selanjutnya. Nah, dari fungsinya saya melihat beberapa referensi dari dunia kesehatan. Air anggur itu memberi atau memperbaiki mood dalam takar dan kadar yang cukup, ya. Kalau satu botol itu bisa merusak mood juga gitu, mood kita dan mood orang lain. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Ingat ya, saya disclaimer dulu, dalam kadar yang secukupnya ya, Pak Dokter ya. Lalu membantu tidur nyenyak. Cepat ya, mengurangi nyeri ya. Lalu meningkatkan kadar kolesterol yang baik. Ada kolesterol yang jahat, ada yang kolesterol yang baik. Lalu mengurangi resiko demensia. Apa demensia ini apa ya? Susah tidur ya? Atau lupa? Lupa, oh ya pelupa. Kalau lupa ayat firman Tuhan ya minum sedikit lah gitu kan, biar otaknya dihangatkan lagi. Seringkali kita lupa kan, minggu lalu apa ya Pastor Jeffrey khotbah apa ya, minum sedikit wine ya. Menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko stroke. Kalau sudah stroke jangan diminum lagi ya, tambah stroke nanti. Lanjut. Slide berikutnya, iya. Nah, pokok anggur itu berbicara tentang biji. Nggak mungkin langsung tiba-tiba pokok anggur itu ada. Pasti dimulai dari biji atau bibit. Nah, ketika kita menjadi biji dan bibit yang unggul, yang baik, Bapak Ibu, itu sangat sakit. Dia berbeda dengan biji-biji yang lain. Misalnya kalau kita menanam jagung atau padi, lalu orang tua bilang, itu kita tanam untuk menjadi bibit selanjutnya, untuk kita tanam di tahun depan. Maka itu akan dikhususkan, akan ditaruh di tempat yang sangat baik dan tempatnya sangat rahasia. Nggak boleh kena angin, nggak boleh kena matahari, dan pada waktunya akan dikeluarkan dan dia akan diperlakukan dengan sangat disiplin. Itu sebenarnya biji atau bibit itu spesial. Jadi kita hari ini bicara tentang apa? Bagaimana kita kemudian dipilih untuk berbuah, karena kita dimulai dari, kita adalah bibit unggul, ya. Bibit yang memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk kemudian nanti mulai bertumbuh, yaitu akar. Ada pohon, ada carang ranting, ada daun, pucuk daun, bunga, ketika dia mulai bersemi dan kemudian lalu berbuah. Inilah proses yang kemudian akhirnya kita menamakan dia buah anggur. Dia berbuah. Kalau kita tidak melewati salah satu ini, maka kita tidak akan pernah bisa berbuah. Tidak mungkin kita bisa langsung punya buah kalau kita tidak dimulai dari bibit yang baik. Makanya ketika kita menikah, orang tua dulu suka pesan kita B3. Betul ya? Bibit, bobot, dan bebet. Kalau saja bobot saja, kalau hanya bebet saja,
Kalau tidak dilihat dari bibitnya, maka repot. Ya, dia tidak akan pernah menghasilkan keturunan yang baik. Jadi pohon anggur itu yang diminta oleh Tuhan bagi kita hari ini, kita mulai sadari bahwa saya ini betul-betul biji dan punya akar, punya pohon, punya carang, punya daun, punya bunga dan punya buah. Nanti arahnya ke situ. Oke, slide selanjutnya. Nah, ciri-ciri umum pokok anggur itu ditanam, dia adalah tanaman buah berupa perdu merabat. Dia bukan pohon yang bisa berdiri pada dirinya sendiri, apalagi rantingnya. Jadi dia harus ditopang. Lalu tumbuhan ini berbentuk semak. Semak-semak, ya, kalau kita lihat semak di tempat yang agak banyak rumputnya, kira-kira seperti itu, dia merambat. Lalu batangnya berkayu. Ya. Ketika nanti dia, mungkin nanti bisa diambil salah satu gambar, tolong dicarikan. Saya enggak menampilkan batang pohon anggur. Nanti tolong dicarikan contoh batang pohon anggur. Dia berkayu, batangnya berkayu, berbentuk silindris, lalu warna batangnya kecoklatan, lalu permukaannya kasar, Bapak Ibu. Ya, supaya tidak gampang dipanjat oleh hewan atau binatang yang merusak buahnya. Lalu arah tumbuh batangnya memanjat, ya. Dia memanjat, artinya dia akan menempel pada apa saja yang bisa dia tempel dan membelit. Kalau Bapak Ibu lihat pohon beringin, kira-kira seperti itu, ya. Sudah ada contohnya? Oke, kita lanjut slide dulu ya. Nanti saya kasih, nanti tampilkan. Slide berikutnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan materi kita yang akan saya sampaikan pada kita hari ini. Dipilih untuk berbuah. Yang pertama, kita ini adalah bibit unggul. Amin. Itu sebabnya kita dipilih. Kita dipilih di antara bangsa-bangsa. Kita dipilih dari antara suku-suku. Kemudian di sub-suku kita, ternyata kita yang terpilih. Nggak semua orang, Bapak Ibu, bisa menghasilkan buah. Tetapi orang yang dipilih untuk berbuah, tatkala dia mengetahui dirinya adalah bibit unggul, super, bibit berkelas, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng. Amin. Lihatlah di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada amin? Jadi kita memulai pada pemahaman yang benar. Kenapa saya dipilih? Karena memang rupanya saya adalah bibit pilihan. Amin? Bilang kirinya, kamu adalah bibit pilihan. Bibit unggul. Bibit unggul, bibit super. Ya, artinya ada bibit yang lain tapi kita bibit supernya. Anda bukan kaleng-kaleng. Lalu yang berikutnya dipilih untuk berbuah supaya kita ditetapkan Allah. Amin. Bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 itu dikatakan penetapan Tuhan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Boleh buka Efesus 1 ayat 4. Apa kata firman Tuhan tentang keadaan kita? Sudah ketemu? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan kita sudah ditetapkan. Terima kasih. Ditetapkan Allah, bukan malaikat, bukan ditetapkan oleh orang tua kita, bukan ditetapkan oleh pengurus gereja kita. Kita ditetapkan Allah secara khusus untuk dipilih untuk berbuah. Sekali kita sebut sama-sama yuk, dipilih untuk berbuah. 1, 2, 3. Dipilih untuk berbuah. Ada amin? Jadi kita ditetapkan untuk berbuah. Ditetapkan untuk melakukan fungsi kita sebagai orang percaya. Jadi nggak ada yang menganggur. Makanya saya bilang pekerjaan Tuhan di sini nggak terbengkalai. Kenapa? Kita dipilih, ditetapkan untuk punya fungsi masing-masing, untuk punya
kemampuan masing-masing, untuk memiliki kapasitas masing-masing, dan itulah jalur buah kita. Makanya pemimpin kita di sini hanya ada beberapa orang leadernya. Kalau semua jadi leader, nanti bagaimana? Siapa yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan? Kan begitu. Jadi masing-masing kita ini ditetapkan pada kapasitasnya. Lihatlah kepala, dia akan menjadi kepala sendiri. Lihatlah telinga, dia akan menjadi telinga. Telinga nggak mungkin jadi kaki. Tidak akan mengganggu si mata. Lihatlah hidung, bagaimana dia melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Itulah buah yang harus dikerjakan. Makanya kita ditetapkan Allah untuk kita ditetapkan berbuah. Tetap berbuah. Lalu yang ketiga, menghasilkan buah. Yang pertama tadi kita adalah bibit unggul. Kita ditetapkan Allah, yang kedua. Dan yang ketiga, kita dipilih untuk menghasilkan buah. Ya. Jadi kita nggak bisa mengubah kodrat ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Coba selanjutnya apa nih? Kabar baik apa ini? Bisa dinaikin enggak? Ada? Saya punya enggak? Kabar baiknya apa itu? Enggak kelihatan ya? Oke, saya punya aja. Sudah? Kabar baiknya apa? Iya, buahmu harus tetap. Apa bahasa Inggrisnya ini? Sure iman. Harus tetap. Ya kan? Menghasilkan buah, kabar baiknya di ayat 16 tuh. Lalu buahmu tetap atau harus tetap. Enggak boleh turun kualitasnya, enggak boleh sama dengan dia aja enggak boleh begitu. Jadi tetap, konstan. Berkesinambungan dan berkelanjutan, itu maksudnya daripada buahmu tetap. Yang menetapkan siapa tadi? Allah. Jadi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu tidak akan pernah berubah. Amin. Sekalipun yang akan mengganggu kita itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Karena dia yang menetapkan, maka kita tetap berbuah, kemudian buah yang kita hasilkan itu tetap pada porsinya. Itu yang membuat kita menjadi bersuka cita ketika kita tahu dipilih untuk berbuah. Slide berikutnya. Dalam setiap program apapun itu ada syarat ketentuan berlaku ya, dan ketentuan berlaku. S dan KB2. Hah? Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa perlu ada syarat? Supaya kita berbuah, amin. Tadi kan ada biji, ada akar, ada pohon, lalu ada daunnya kan, lalu kemudian baru dia bisa berbuah. Itu bagian dari proses yang harus kita jalani. Proses itu kita pahami dengan sebuah syarat untuk kita kemudian menghasilkan buah. Yang pertama, syarat yang pertama Bapak Ibu, enggak berat, tinggal di dalam aku, kata Yesus. Tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Allah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, nah, kita akan berbuah. Tinggal di dalam aku, bukan kitanya yang tinggal di dalam dia, tapi tinggal di dalam aku. Dapat enggak? Pastikan Anda tinggal di dalam Tuhan. Amin. Hari ini tinggal dalam siapa? Atau jangan-jangan kita sudah tinggalkan Tuhan? Kita harus pastikan diri kita tinggal di dalam Yesus, yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak pengajaran yang muncul, kita berbuat baik pun kita bisa selamat. Kita mengasihi orang pun kita selamat. Enggak,
Satu-satunya juru selamat. Jalan dan keselamatan dan kehidupan hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dialah kita tinggal. Sekarang kita tinggal dalam siapa? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Di ayat 5 membawa kita kepada sebuah pemahaman yang benar. Pasal 15 tadi ya, kita buka lagi. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Ada yang ketemu? Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ayat 5 dikatakan tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Mungkin selama ini kita nggak bisa berbuah dan tidak paham dengan apa-apa yang disampaikan kepada kita. Pertanyaannya tadi apa? Pastikan kita tinggal dalam siapa? Saat ini kita tinggal dalam siapa? Apa kita tinggal di dalam kemampuan kita sebagai manusia? Apakah kita tinggal dalam segala akal dan logika kita? Apakah kita tinggal di dalam segala kemewahan dan kekayaan kita? Kita lupa bahwa kita harus hari ini tinggal di dalam Yesus. Ada amin? Maka orang yang tinggal di dalam Yesus dikatakan ia berbuah banyak. Yohanes 1 ayat 12 apa itu? Ada yang hafal? Barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Dunamos. Diberi kepercayaan. Dilimpahkan segala kemampuan. Yang tadi secara akal pikir kita manusia kita nggak bisa, di luar keterbatasan kita, diberi kuasa. Amin. Diberi kuasa Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita dan ia berbuah banyak. Bilang kiri kanannya berbuah banyak, yo. Iya. Jangan sedang-sedang saja, jangan orang Palembang, jadilah si kok baik. Kalau bisa berbuah banyak, ada amin? Lalu yang berikutnya SKB, syarat dan ketentuan berlaku, yang berikutnya adalah firmanku tinggal di dalam kamu. Kok firmannya? Kalau kita baca ayat 7 itu, jelas itu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Persoalannya suka sekali firman itu ketinggalan. Iya kan? Kita taruh di rumah, di meja aja. Nanti kalau udah di jalan jadi preman. Wah, gitu ya. Ada yang begitu di sini? Di tempat yang lain banyak ya. Di sini banyak yang nggak ngaku. Tinggal dalam firmanku. Firmanku tinggal dalam kamu. Bukan, terbalik ya. Ini salah makna kalau saya bilang tadi ada aku di dalam firman. Bukan. Firmanku tinggal dalam kamu. Itu beda dengan aku tinggal dalam firman-Nya. Beda. Artinya saya yang memutuskan untuk kemudian saya tinggal dalam firman itu. Tapi kalau firman itu di dalam kamu, artinya firman itu sudah menguasai hidupmu dan membuat engkau seperti apa yang Tuhan mau. Itu dia, kalau firmanku tinggal dalam kamu. Sehingga apa ya, apa yang kau perkatakan itu firman, amin. Gerak-gerakmu adalah firman. Pujianmu itu adalah firman. Perilakumu adalah firman. Jangan kayak tadi, begitu hari Senin kita taruh firmannya di laci, lalu kita bawa segala pekerjaan kita dari kantor dan firmannya kita bilang bye-bye sampai jumpa minggu depan. Jangan jadi Kristen tomat. Ya. Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Nah, ya. Itu sebabnya syarat dan ketentuan berlaku yang kedua itu loh, firmanku tinggal di dalam kamu. Pastikan hari ini firman itu ada dalam saya. Amin. Mungkin kalau ditanya oleh orang, masih ingat enggak khotbah Pastor Jeffrey 2 minggu yang lalu? Ada yang ingat? Masih. Oke lah, masih hangat itu. 2 bulan yang lalu bagaimana? Aduh, lupa sudah Pak Pendeta.
Apalagi 3 bulan ya. Kalau mungkin khotbah Natal masih ingat karena Natal gitu kan. Ini saya mau sampaikan analoginya begini Bapak Ibu. Sama halnya ketika kita makan. Kita mengisi perut kita dengan berbagai macam jenis makanan. Kemarin masih ingat kan apa yang kita makan? Makan malam lah. Masih ingat? Seminggu yang lalu ingat? Yang jelas nasi Pak Pendeta, iyalah nasi, maksudnya lauknya judulnya apa gitu kan. Dua minggu sebelumnya, apakah ingat? Apalagi 1 tahun kan. Tapi sadar enggak, makan yang tidak kita ingat itu membuat kita hari ini boleh sehat dan kuat. Analoginya adalah demikian juga firman Tuhan. Kita manusia terbatas, enggak mungkin mampu ingat khotbah siapapun pada 1 tahun yang lalu. Bahkan yang khotbah pun tidak mampu mengingatnya. Tapi sadar atau tidak, firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari hari ini membuat kita bisa teguh berdiri untuk berhadapan dengan berbagai badai kehidupan. Ada amin? Itu. Kita tidak akan mampu menghafal seperti saudara-saudara sepupu kita. Saudara tiri kita. Bukan sepupu lagi, tiri. Karena kan emak kita beda, bapaknya sama, ya kan? Benar itu kan? Iya, jadi bilang saudara sepupu lagi, saudara tiri. Mereka bisa hafal 30 jus alpukat, jus apa lagi gitu ya. Tetapi kita nggak bisa seperti mereka, karena hanya menghafal. Tetapi firman itu mendarah daging di dalam diri kita. Dan ia tinggal di dalam kita. Dan gerak-gerik kita, perilaku kita akhirnya seperti firman itu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di akhir ayat 3 itu, apa saja yang diperbuat oleh orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan siang malam, ia akan seperti pohon, dan apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ada amin? Itu loh. Mungkin selama ini apa yang gagal, apa yang kita buat itu kayaknya selalu enggak jadi gitu. Kemungkinan kita enggak hidup dalam firman. Dan firman itu tidak tinggal dalam kita. Nah itu syarat yang kedua. Yang ketiga, melekat pada pokok anggur yang benar. Mari kita lihat ayatnya yang kedua. Yohanes 15 ayat 2. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi syarat yang kedua supaya ranting itu bisa berbuah, dia harus lengket, lekat pada pokok anggur. Kalau kita lekat pada masalah, makanya masalah yang akan kita hasilkan. Kalau kita lekat pada dosa, maka dosa yang akan kita buat berbuah dalam hidup kita. Tapi kalau kita melekat pada pokok anggur, maka buah anggur itulah, yang manis itulah yang akan kita hasilkan. Slide berikutnya. Menghasilkan buah, itu ada 3. Yang pertama, sudah? Slide berikutnya. Kling. Apakah ada? Iya. Oh ya, berbuah dan tidak berbuah ya. Kita samakan dulu. Nah, yang sebelumnya enggak ada ya? Ada 3 menghasilkan buah itu. Buah apa yang kita hasilkan sih? Saya kutip khotbah seorang pendeta yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Menghasilkan buah itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, buah karakter. Ini saya enggak, kayaknya slide-nya kelewatan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di situ ada berapa karakter buah roh di situ? 9 ya. Bukan 9 buah roh, tetapi 9 karakter atau 9 cita rasa buah roh. Ini yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Ya, dia seorang leader, seorang jemaat, seorang yang baru bertobat, dia harus menghasilkan buah karakter ini. Yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, yang ke-9 penguasaan diri. Inilah yang disebut dengan buah karakter.
Ayo diperbanyak lagi buahnya ya. Kalau tahun ini hanya berbuah 5, diperbanyak lagi buah karakter itu dalam hidup saya. Kalau belum ada kesabaran, sabar lagi. Dalam bahasa Inggris sabar itu apa ya? Long suffering ya. Tuh kan orang Inggrisnya ngerti kok. Panjang, sabar gitu kan. Sesuatu yang panjang dan tidak ada akhirnya. Itulah sabar. Tapi bagaimana menghadapi suami saya yang sudah keras? Itu artinya Tuhan kasih suami yang keras, bagus yang keras. Kalau yang lemah lembut, nah bahaya kan? Malu pula kan? Dikasih keras untuk melatih kita supaya kita sabar, kan gitu. Anak saya nggak berubah-berubah, Tuhan, Pak Pendeta nggak berubah-berubah. Pada waktunya dia pasti akan berubah. Saya ada seorang mantan anak yang keras, yang nakal. Pada saatnya Tuhan mengubah, berubah juga si Oktav itu. Iya kan? Pak Ibau enggak pernah tahu saya nakal, orang tua saya. Tahu-taunya mereka, kamu jadi pendeta? Iya. Oh ya puji Tuhan nak, gitu aja mereka. Mereka enggak tahu saya nakalnya seperti apa dulu. Jadi saya mau bilang sama orang-orang tua yang punya anak-anak yang sedang dalam masanya, pasti masa itu akan berlalu. Akan gawat kalau anak itu nanti nakal pada saat dia sudah berumah tangga. Itu lebih repot. Itu nakalnya telat kata orang ya. Dulu ada dosen saya, dosen di waktu saya kuliah di Jakarta, anaknya baru nakal ketika di Amerika, mulai bertato, mulai ngerokok, mulai tindik-tindikan, ngedrugs. Bapaknya pendeta hampir mau bunuh diri. Karena nggak siap. Makanya kalau anak kita sudah dalam kondisi seperti tadi ya, masa-masa sulit, nanti suatu saat dia juga akan lepas dari itu. Itu sebabnya pakailah buah karakter yang tadi ya, yaitu apa? Kesabaran, ya, panjang sabar. Atau kalau mau yang kunci terakhir tadi apa? Penguasaan diri, boleh. Itulah buah karakter yang pertama yang harus kita hasilkan hari ini. Di tempat kerja, dalam rumah tangga, di lingkungan sosial kita, kita pakai buah karakter ini untuk dilihat oleh banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, buah kehidupan. Kita buka Wahyu 20. Jarang-jarang kita buka Wahyu ya. Biasanya kitab Wahyu itu adalah kitab yang jarang dicoret-coret. Karena takut kita kalau mau coret-coretnya, bacanya pun takut. Karena isinya apa? Tentang hari kiamat. Ayat 12 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain. Apa itu? Kitab kehidupan, inilah dia buah kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab-kitab itu. Ada 2 kitab ya. Kitab apa pertama? Ya enggak baca. Apa yang pertama kitabnya? Kitab kehidupan dan kitab Al-Hayat. Enggak ada di situ ya. Ya, kitab kehidupan ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan di sepanjang kehidupan. Dari kita lahir, sampai kita nanti mati, entah matinya kecekek atau matinya bagaimana, dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, buah kehidupan inilah yang harus kita hasilkan Bapak Ibu. Bapak Ibu membantu orang, menolong orang miskin, memberi apa saja kepada pekerjaan Tuhan, itu dicatat dalam kitab kehidupan. Ayo, mari kita tambah-tambahkan buah itu. Ya, hasilkan buah yang lebih banyak lagi. Jangan hanya cukup di gereja ini saja. Kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita di tempat yang lain. Di tempat pekerjaan kita, di tempat keluarga besar kita. Itu dicatat Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan hari ini. Itu yang membuat kita terus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, yang mulia berdasarkan firman Tuhan. Jadi buah kehidupan itu akan tercatat semuanya dalam kitab kehidupan. Baik besar maupun kecil tercatat semuanya di situ. Berdasarkan itu juga nanti Bapak Ibu diberikan yang namanya
upah atau pahala, piala. Nanti bisa diajarkan nanti di kelompok sel ya. Bahwa ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain itu enggak sia-sia Bapak Ibu. Itu dicatat. Ya. Semua kita akan tercatat. Lalu menghasilkan buah yang terakhir yaitu buah jiwa. Bilang kiri kanannya buah jiwa. Buah orang. Ya. Bagaimana kita melipat gandakan. Ya bagi keluarga yang diberkati dan punya anak, itu juga buah jiwa. Bertambah-tambah secara biologis gitu kan. Kalau bisa yang punya rumah tangga, yang sudah berkeluarga, yang bersuami istri, yang masih produktif, jangan 2 saja cukup. Tambah 2 lagi. Jadi 4 ya Bu, pendeta ya. 2 menghasilkan 4, itu berbuah jiwa. Amin. Serius. Di Jepang sekarang yang punya anak dibayar 15 juta. Ayo, di Indonesia makin susah ya. Enggak lah, jangan salah. Itu diperhitungkan. Kalau kita terus berdua, mereka bisa ber8 dengan 4 istri. Kita enggak bisa. Saudara tiri kita bisa lebih cepat mereka berkembang. Karena boleh 4 mereka. Kita hanya boleh 4 anak, mereka boleh 4 istri. 4 kali 2 aja kita udah kalah cepat. Ya kan 4 kali 2 8. Kalau mereka punya 1 istri mereka itu 4, 4 kali 4. 16 kan? Ini kenyataan loh. Di mana-mana udah hijau nih Indonesia ini. Kalau kita lihat peta daripada penyebaran sebuah agama di Indonesia ini. Jadi jangan kita tertidur dengan situasi ini. Itu sebabnya mari kita berbuah jiwa, ada 2 hal kan, dengan memproduksi, dengan biologis, dan yang kedua adalah dengan mencari jiwa. Amin. Kita buka Yudas, jarang buka Yudas juga ya. Kitab Yudas, jangan berpikir Yudas itu jahat, ada Yudas yang baik. Yudas yang baik dan sudah bertobat, bukan sudah bertobat, memang dia sudah ini saudaranya Yesus ini. Saudara kandungnya dalam peranakannya Yesus ya. Yudas 1 ayat 22. Udah ketemu? Kita baca sama-sama. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, berarti banyak orang yang mau percaya Bapak Ibu. Nah, tunjukkanlah kesempatan kepada mereka. Jangan lihat pakaiannya, jangan lihat statusnya. Lihatlah bahwa dia jiwa sama berharganya dengan saya di hadapan Tuhan. Jadi tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, jangan dihakimi. Oh gitu aja kamu kok dari kemarin-kemarin ragu-ragu mulu, ya kan? Dikasih peneguhan kalau ragu-ragu. Lalu ayat 23 lihat, selamatkanlah mereka dengan merenggut mereka dari api. Kalau terjemahan lama merampas mereka. Dari maut apa dari api? Dari api juga ya. Karena apa? Jelas di luar Yesus itu pasti menuju ke sana Bapak Ibu. Jadi kalau kita membiarkan orang yang ragu-ragu tadi, orang yang takut tadi, orang yang mengalami tekanan dan beban hidup lalu kita tidak mau melayani mereka, maka mereka akan tersambar oleh api neraka. Maka tugas kita hari ini untuk menghasilkan buah, salah satu buahnya itu adalah buah jiwa. Banyak orang damai di sekitar kita. Mereka sudah menerima kita, itulah yang menjadi tugas kita. Mereka tuh orang damai itu masih ragu-ragu. Masih ada 2 pemikiran dalam diri mereka. Kalau bisa saya di 2 agama, supaya nanti kalau kaki sebelah, agama ini ternyata ada surganya, saya masuk surga. Kalau di sini ada surganya, saya masuk surga juga. Jadi dia begini nih. Kebanyakan orang damai mengalami mengalami situasi dilema begitu. Mereka ragu-ragu, mereka masuk kelompok yang ragu-ragu yang dikatakan oleh kitab Yudas. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buah jiwa itu sebenarnya ada di sekitar kita. Nggak usah ke luar negeri sana.
mereka ada di sekeliling kita. Saya bersyukur proyek Yoto sedang mengusahakan ini kan. Supaya orang tambah banyak mengerti. Supaya firman tadi tinggal dalam mereka ketika mereka membaca Alkitab dalam bahasa Palembang. Ada amin? Ini harus didukung, didoakan setiap waktu, setiap menit. Supaya orang-orang yang ragu tadi, yang mereka bercabang, mereka akhirnya mendapatkan peneguhan. Yang terakhir, slide terakhir, berbuah dan tidak berbuah. Nah ini dia. Ketika engkau menjadi pribadi yang berbuah, apa dikatakan konsekuensinya apa? Ranting yang berbuah dibersihkannya. Makanya lihat orang yang memenangkan jiwa itu, terus dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia akan dibawa lagi ke tempat lain untuk memenangkan jiwa. Ketika dia berbuah dalam hal apa tadi? Karakter, dia juga mengalami penambahan yang lain. Dia ditambah-tambahkan, Kenapa? Dia berbuah lalu dibersihkan. Sama kayak kita punya sapi nih, dia punya susu kita bisa jual. Ya, nggak mungkin kita nggak pelihara tuh sapi, ya kan? Pasti. Bahkan dalam teologi penggembalaan Bapak Ibu ini saya mau kasih tahu, peliharalah mereka yang kaya, yang gemuk, rawatlah mereka, itu di Yeskiel 14 itu. Saya lupa berapa, 18 Pak Yeskiel. Itu teologi penggembalaan. Yang kaya itu harus dirawat, dipelihara. Ini kaya secara materi Bapak Ibu yang punya kesanggupan. Lalu bagaimana mereka yang sakit dan miskin? Mereka harus diobati. Itu perjanjian lama yang ngomong itu. Mereka harus diobati, diberikan kehidupan yang bersih. Artinya udah jelas Bapak Ibu, ketika kita menjadi ranting yang berbuah, menghasilkan buah, lalu pastilah Tuhan membersihkannya. Karena siapa tadi di atas? Akulah pokok anggur dan Bapakulah apa? Pengusahanya. Yang membersihkan kita itu bukan siapa-siapa, yaitu yang punya pokok anggur itu. Jadi ketika kita berbuah, kita dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Ada amin? Jadi saudara berbuah, buah karakter saja deh. Wah Tuhan lihat, wah dia hebat nih. Dia berbuah nih. Kita dibersihkan lagi. Kita dibersihkan sama Tuhan. Lalu kita akan lebih banyak berbuah lagi dengan harapan seperti itu. Jadi sekali Bapak Ibu berbuah, itu akan berbuah dan berbuah terus. Yang berikutnya tidak berbuah, konsekuensi logisnya adalah setiap ranting yang tidak berbuah, apa? Dipotong. Lalu dikumpulkan, lalu dicampakkan ke dalam api. Artinya tidak diperhitungkan lagi. Kehidupannya tidak akan ada lagi di dunia ini, di tempat yang lain. Itu sebabnya mari kita berlomba-lomba untuk berbuah supaya kita lebih banyak berbuah. Kita naikkan pujian lagu yang sebelum firman Tuhan tadi. Kau bersamaku, lagunya itu ya. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini mengingatkan kita, menuntun kita, menegur kita untuk kita menjadi bibit pilihan, dipilih untuk menjadi lebih banyak berbuah.